Go. Hello Gunners, balik lagi sama gue Vero di segmen review Arsenal melawan Spurs. Ya, sebuah laga yang membuktikan bahwa Arteta sang pelatih muda yang telah banyak membawa Arsenal dari kasarannya nggak yang tempat yang semestinya akan balik ke marwahnya di Liga UCL, tapi sayang yang namanya manusia nggak ada yang sempurna, dan akhirnya kalian bisa melihat ketidaksempurnanya Arteta di Arsenal sampai saat ini adalah tentang in-game manajemennya yang masih kadang miss overthinking. Ya bener. Yap, sedikit pembukaan yang sebenarnya menggambarkan isi hati gue dan juga banyak fans Arsenal di luar sana, bahwa kita di lain sisi senang dengan progres kita, walau di satu sisi juga kadang kita masih nggak habis thinking atau pikiran kita udah habis gitu buat memikirkan tentang kenapa Arteta masih saja melakukan beberapa hal yang sebenarnya dia harusnya sudah tahu dari musim lalu. Misalnya kayak yang di match ini, masih aja terlalu mengunggulkan Nketiah ketika di set kiri loh, padahal masih ada Nelson sama ESR. Terus yang kedua, walaupun ini sebenarnya baru gue tau juga sebenarnya ini dia cedera, yakni si Rice dimasukin dari sejak awal karena dia digantikan Jorginho. Walaupun sebenarnya gue sempat kesel ketika itu, tapi karena gue tahu bahwa kabarnya dia cedera akhirnya diganti, oke lah. Tapi yang sangat gue sayangkan adalah selain Nketiah terus dari awal, kenapa sih Havertz sih? Kenapa harus masukin Villa dari awal jika memang ini langkah penting? Dan Havertz itu walaupun masih kurang dari segi kreativitas, dia tuh masih bisa ngasih kontribusi atau nilai tambah dalam bentuk stabilitas, dalam artian dia bisa megang bola lebih bagus, ngasih umpan lebih bagus daripada Vieira. Walaupun Vieira tuh lebih berani sebenarnya kadang-kadang dan dalam mengisi inisiatif, tapi kadang akurasi passing masih kurang lah sebagai uh, pemain utama gitu. Dan kalau dibahas dari babak pertama, sebenarnya Arsenal lebih cenderung sedikit 50% lebih menguasai bola daripada Spurs walaupun akhirnya entah kenapa di menit 30-an itu bener-bener Arsenal kayak mulai kelihatan tuh goyang dalam artian goyang, nggak bisa megang bola, lini tengahnya kalah. Spurs malah yang lebih mengancam dan akhirnya ya benar, dan akhirnya um, kejadiannya golnya si Spurs kayak golnya si Heung-min Son itu kan sebenarnya satunya dari akumulasi atau dari bermula dari Arsenal yang mulai kedodoran ini belakangnya akhirnya dimainkan oleh Spurs yang lebih nafsu buat menang di kandangnya Arsenal. Itulah yang buat gue heran. Kemudian lanjut ke babak kedua, di mukul langsung gua sok. Itu kan gue nobar di Surabaya, itu benar-benar semua fans tuh kaget semua, beneran kaget kenapa tiba-tiba Rice diganti dan Vieira diganti. Walaupun sebenarnya kita juga pengennya Vieira mengalihkan dari awal, akhirnya Havertz dan Jorginho masuk. Dan akhirnya Jorginho seperti kaget atau kaku apa gimana, kayak bukan Jorginho yang kita lihat gitu. Akhirnya dia kalah dengan pressingnya Spurs. Akhirnya beberapa kali walaupun tuh belum kelihatan kekakuannya Jorginho tuh, kagetnya atau paniknya Jorginho tuh belum terlalu berefek sampai akhirnya dia melakukan kesalahan blunder kan. Tapi sebelum itu Arsenal sebenarnya sempat membombardir di babak kedua ke Spurs. Nah, akhirnya kan berbuah penalti kan, tapi entah kenapa sejak penalti akhirnya masuk oleh Saka, dan itu entah kenapa kayak Arsenal kayak kaget akhirnya bisa dimanfaatkan kan. Kelemahan lini belakangnya dari Arsenal oleh Spurs, akhirnya bisa terjadi golnya Heung-min Son yang berasal dari blundernya Jorginho. Tapi oke lah, Arsenal kemasukan 22 gol, artinya 2 sama di menit ke 60 atau 70, ya pokoknya menit ke 60 atau 70 awal. Tapi yang buat gue heran adalah habis thinking atau pikiran gue mungkin nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe saking overthinkingnya Om Arteta adalah kenapa yang diganti itu adalah si Gapsus oleh Nelson. Kenapa bukan Nketiah aja dengan Nelson atau ESR? Walaupun sebenarnya gue lebih berharap itu ESR. Kamu nanti Saka juga diganti, akhirnya kan Saka diganti oleh ESR. Tapi kenapa dia harus di menit ke udah nyisa 3-5 menit gitu? Itu yang buat gue nggak habis thinking.
bahkan ya pas gue nobar gitu ya, di Surabaya, padahal itu ngamuk semua lah, semua fans Arsenal, bahkan di grup komunitas Surabaya tuh luar biasa kesel abis. Kenapa sih Eser baru dimasukkan di akhir-akhir, aduh nggak habis tengkeng kesarannya gitulah. Sebab gue heran sih, ini harusnya jadi pelajarannya bagi Arteta dan tim staffnya bahwa next time ketika di big games lah, ketika ada kejadian sudden change tiba-tiba kayak Trossard, please lah don't terlalu menganak emaskan Nketiah gitu. Anda kan bisa melihat Om, Nketiah tuh sepak terjangnya gimana selama ini. Di satu sisi memang dia bagus, tapi di satu sisi dia kadang enggak. Dan Anda tentunya bisa meminimalisir risiko itu dengan memasukkan atau memberi kesempatan ke pemain yang lebih prospek lah. Apalagi nih case-nya dia ditempatkan sebagai back sayap kiri ya, walaupun akhirnya ternyata Gakjes yang sebagai sayap kiri selama permainan bukan Nketiah sebagai striker. Kenapa nggak Anda masukkan Nelson atau ESR? Apakah mereka nggak selayak itu kah masuk? Itu yang gue heran sebenarnya. Selalu di satu sisi gue sekali lagi ya, sebelum di satu sisi ya gue tuh kesel kenapa kalian belum subscribe gitu. Nah dulu gue buat udah 160-an belum subscribe, udah 160-an video gue buat tapi kalian belum subscribe. Oke lanjut, dari cuma intermezzo. Kenapa in game manajemen atau manajemen ketika sedang permain bersama anak-anak itu masih agak miss error, yang dimana sebenarnya dia tuh sering ngeliat di tahun 2 tahun lalu seperti itu gitu. Itu yang kadang walaupun gue tetap mengapresiasi juga dia berani melakukan beberapa percobaan di mana Vieira dikasih lagi, walaupun sebenarnya itu gue kritik juga sih kenapa Vieira bukan Havertz gitu. Oke, itu aja dari gue. Ini kayaknya salah satu review yang memantik emosi gue cukup banyak gitu ya. Oke, see you in the next preview. Inilah preview lawan Brentford ya nanti tengah musim. Ciao.